Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adza amanah wa ballagha risalah wa nasaha wa jahada fillahi haqqa hatta yaqul yakin tarakana al mahjab bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa rahmatullahi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mendapatkan nikmat besar dari Allah taala, yakni turunnya hujan. Hujan adalah bagian dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Busyram baina yaday rahmatih. Jadi angin itu adalah di antara pertanda akan turunnya rahmat. Nah, rahmat di situ dalam tafsir disebutkan adalah hujan. Berarti hujan itu adalah rahmat. Kalau ada angin berhembus, agak dingin, nah ini bekas turun hujan nih. Itu adalah tanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Busyram baina yaday rahmatih. Mudah-mudahan tanah kembali subur, yang kering menjadi gembur kembali, sehingga para petani kita di desa, orang tua kita yang bertani desa kembali dapat bercocok tanam dan berkebun. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kekeringannya. Kabar yang kedua ini ternyata konflik di Palestina semakin panas ya, semakin lebur itu gajah itu. Masya Allah ya. Sekarang setiap anak dinamain sama orang tuanya di perutnya itu, biar nanti kalau kena rudal Israel, rudal Tuhan itu nggak usah di di istilah kalau identifikasi, lihat aja perutnya namanya siapa, langsung jadi dinamain perutnya sekarang anak-anak itu. Khawatir malam-malam lagi tidur, lagi nyenyak, lagi bermimpi indah, si anak itu tiba-tiba datang serangan musuh, itu identifikasinya nggak sulit. Dikasih nama Spidol. Kasih nama Spidol perutnya. Allah. Kasih nama perutnya. Kalau di berita itu di perutnya kasih nama supaya identifikasinya itu mudah. Sudah 5.000 ya, dan korban bukan 10.000. Mudah-mudahan Allah SWT menolong sesama saudara kita yang tertindas di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menyadarkan ini orang-orang para hukamul Arab, para pemimpin-pemimpin Arab di negara sekitar itu dari kekejaman dan kekejian bangsa Israel, Zionis Israel. Karena itu kuncinya, kalau semua penguasa Arab sepakat itu gampang sebenarnya. Tapi ya itu tidak ada yang yang berani untuk menuntaskan masalah itu setuntas-tuntasnya gitu. Tidak ada. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita Sahih Bukhari ya. Hadis yang ke 580. Hadis yang ke-580, bab man adraka minas salati rak'atan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salata. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari suatu salat, maka dia telah mendapatkan salat itu. Jadi maksudnya kalau kita misalkan terlambat, waktu itu 2 menit lagi menjelang maghrib asar itu misalkan, maka 2 menit itu yang cukup untuk satu rakaat itu dia terhitung mendapatkan sholat tersebut. Ya, jadi paling lambat kita ini ketinggalan sholat itu kalau satu rakaat masih dapat, itu artinya masih dapat sholat. Satu rakaat patokan. Kalau kita sholat asar tinggal 1 rakaat lagi masuk maghrib, maka sholat asarnya disempurnakan 4 rakaat. Jangan dipotong ke maghrib, tapi sempurnakan 4 rakaat. Kalau sudah masuk maghrib, maka silakan qada asarnya nanti pada maghrib.
itu namanya qada asar. Ya hukumnya ya dosa, dan melalaikan sholat itu kan berbahaya gitu kan. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa orang yang selalu menyia-nyiakan sholat maka dia akan mendapatkan al-ghayya, fasayalqawna ghayya, akan ditempatkan di bukit jahanam yang bernama Ghayya. Kecuali bukan karena lalai. Kecuali bukan karena lelah, bukan karena kecapean. Di sini nanti ada hadis Umar bin Khattab itu pernah matahari sudah terbenam, udah maghrib. Ketika itu kejadian menggali parit, karena kaum muslimin itu sibuk menggali parit untuk mencegah serangan musuh. Ya, menggali parit sampai mereka ini kehabisan waktu ibaratnya begitu. Sampai waktu sudah terbenam, sudah maghrib, Umar itu mengatakan, ya Rasulullah, bahasa orang nama, qutila Quraisy, sungguh celaka itu orang-orang Quraisy, membuat kita repot sampai terlambat salat asar. Jadi Umar melaknat orang Quraisy gara-gara menyibukkan mereka, menyibukkan kaum muslimin untuk terpaksa gali parit karena mencegah serangan orang Quraisy yang dalam pasukan besar itu, Ahzab namanya. Sampai aku belum sholat, kata Umar itu. Ternyata setelah Umar mengatakan seperti itu, Rasul juga mengatakan, wallahi ma shallaituha, aku pun belum sholat, katanya. Sama. Sudah sama, jadi sudah maghrib karena sibuk gali parit kaum muslimin ini, belum pada sholat asar. Akhirnya disuruh kumandangkan azan kepada Bilal, azan, dan mereka sholat asar setelah masuk waktu maghrib. Artinya apa? Artinya bahwa kalau memang kondisi itu sangat-sangat terpaksa, sekali dua kali mungkin orang tuh ada kejadiannya begitu. Jadi bisa dilakukan namanya itu qada'ul asar. Qada'ul asar. Jadi matahari sudah terbenam, artinya sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau tidak ada alasan apapun berbahaya ya kalau kita meninggalkan, terutama sholat asar. Sering saya ungkapkan di dalam kitab ini juga banyak disebutkan bahwasanya man tafutuhu sholatul asri faka'ana mawutira fi malihi wa ahli. Barang siapa yang kehilangan sholat asar, maka dia seperti kehilangan keluarga dan harta bendanya. Ya, dalam riwayat satunya lagi, riwayat Sahih Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya man tafutuhu sholatul asr, barang siapa yang kehilangan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka hilanglah seluruh amal ibadahnya. Di sini ada disebutkan hadis tersebut. Jadi penting sekali sholat asar itu karena jaminan kalau ingin amalan kita ini tidak hilang, tidak hapus, jaga sholat asarnya. Dan kalau kita kehilangan asar, maka kita seperti kehilangan keluarga. Hilang satu anak aja, waliyazubillah, itu sedihnya luar biasa. Ya, hilang orang tua saja itu luar biasa sedihnya. Kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan itu luar biasa. Ini sholat asar ini yang ketinggalan ataupun kehilangan asar, dia seperti kehilangan seluruh keluarganya dan harta benda seluruh. Jadi tidak punya apa-apa gitu. Orang yang menelantarkan sholat asar seperti dia menghilangkan seluruh keluarga dan harta bendanya. Waliyazubillah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat, terutama sholat asar ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan tak? Pernah kejadian saya dalam suatu perjalanan ke luar negeri rombongan. Kita jamak qashar. Itu jamak qashar kan tujuannya kita karena darurat untuk meringkas kan. Ini 2 rakaat tapi panjang. Sampai kesel saya itu sama imam itu. Saya bilang, antum gimana kan kita lihat jamak qashar 2 rakaat. Dibandingkan dengan normal kita 4 rakaat itu panjangan dia yang 2 rakaat itu kurang lebih gitu. Apakah memang gimana anjurannya kalau itu namanya laisa fihi hikmah. Orang seperti itu tidak punya hikmah dalam agama. Jadi beragama itu kan harus ilmu dan hikmah. Ilmunya dia sudah tahu kalau safar itu jamak qashar ya. Bahkan Allah itu suka apabila rukhsahnya diambil. Allah suka kalau keringannya diambil. Nah, tapi orang ini ketika mengambil rukhsah malah jatuhnya kepada yang lebih berat. Keringanan diambil kan untuk meringankan. Ini keringanan diambil untuk memberatkan. Berarti sama sekali dia tidak paham agama. Maksudnya tidak paham ilmu agama. Orang seperti itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Imam yang lain. Cari yang cepat sholatnya. Kalau qashar kan qashar judulnya kan qashar kan. Cari yang mengerti gitu. Itu artinya dia tidak memahami. Ada lagi yang sama juga, dia tidak paham agama juga. Sholat jamak qashar tapi sholat sunnah rawatib. Itu juga sama. Itu jamak qashar ya. Makanya jamak qashar teh yang wajib diringkas jadi 2. Ini yang wajib diringkas 2 malah tambahan sholat rawatib.
sholat sunnah. Geus montong atuh. Nah itu kan berarti hikmah dari qasornya tidak didapat kan begitu. Justru meringankan yang wajib itu Allah ngasih keringanan yang 4 jadi 2. Ini yang sudah jadi 2 ditambah dengan sunnah. Nah maka untuk jamaah qasar itu, terutama qasar ya, itu tidak ada yang namanya sholat sunnah. Tidak ada yang namanya sholat sunnah kalau qasar. Ada hadis Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik safaran atau muqiman. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh karena besar fadilahnya seperti dunia dan isinya, baik pada kondisi musafir atau kondisi tidak musafir. Namun harus diingat, Rasul itu subuh tidak pernah mengqasar. Rasul tidak pernah mengqasar subuh, artinya subuh mah selalu sempurna 2. Dan Rasul tidak pernah menjamak subuh karena subuh dijamak kemana? Ke lohor enggak, ke asar enggak, ke isya juga jauh. Ke isya jauh, ke lohor jauh. Maka subuh mah selalu dilakukan terpisah sendiri gitu. Dan Rasul itu safarnya rata-rata ba'da subuh. Dan biasanya hari Kamis. Rasul SAW itu menyukai perjalanan di hari Kamis. Bagian dari sunnah, tapi ini tidak wajib ya. Anjuran kalau kita bepergian itu hari Kamis. Karena Rasul menyukai safar di hari Kamis. Nah, safarnya Rasul itu setelah subuh. Maka subuh itu tidak pernah terganggu, la qasran wala jam'an, baik qasar atau jama' tidak pernah terganggu, sehingga sholatnya mandiri. Itu menggabungkan 2 keterangan hadis itu. Rasul tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ya, maksudnya subuhnya tidak pernah di qasar dan tidak pernah di jama'. Jadi bagi yang melakukan qasar ya atau jama' qasar begitu, sebaiknya tidak melakukan sunnah. Bukan karena tidak berpahala, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau pahala itu kan afdoliyah itu kan ketika kita mengikuti tuntunan, ketika kita mengikuti aturan ya dari Rasulullah SAW. Bukan tidak baik, baik sholat itu baik, tapi aturannya tuntunannya begitu. Yang wajib menjadi ringkas, yang jauh didekatkan waktunya. Nah hadis ini 580 menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat maka dia telah mendapatkan waktu sholat itu. Waktu jadi patokannya 1 rakaat. Bab as-shalah ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Sekalian saja dibahas dengan hadis bahwasanya ada 2 waktu larangan yang kita tidak boleh mengerjakan sholat apapun, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar. Hadisnya adalah dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu qala syahida indi rijalun mardiyun wa ardhum indi Umar. Kata Ibnu Abbas, aku pernah melihat menyaksikan orang-orang mulia, orang-orang terhormat, para sahabat maksudnya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling aku cintai dari seluruh sahabat itu adalah Umar bin Khattab. Jadi kata Ibnu Abbas, aku telah menyaksikan orang-orang yang termulia yang aku cintai, dan yang paling aku cintai adalah Umar bin Khattab. Annan Nabi, bahwasanya Nabi SAW naha anis salah, melarang kita salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tashruqa asy-syams, hingga matahari terbit, wa ba'dal asri hatta taghruba, dan setelah asar sampai maghrib. Tapi nanti ada hadis lain, Nabi pernah melakukan salat sunnah ba'da asar. Bahkan di riwayat Aisyah itu Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah ba'da asar, ba'diyah asar. Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah ba'diyah asar. Gimana kita menggabungkan antara hadis larangan dengan hadis faktualnya berdasarkan 2 hadis sahih ini? Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Ad-Dawud Az-Zahiri, mazhab Zahiri, mengatakan bahwa sholat setelah asar itu mutlak boleh. Maksudnya secara mutlak sholat ba'da asar itu apapun kondisinya boleh. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan ba'diyah asar. Berarti ba'da asar itu boleh sholat sunnah apapun secara mutlak. Imam Abu Hanifah kebalikannya, haram mutlakon, sholat apapun ba'da asar haram. Mau itu sholat ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, mau sholat ada sebabnya seperti sholat jenazah, mau sholat ada sebabnya yang lain, semua diharamkan berdasarkan hadis yang baru kita baca. Sholat jenazah juga. Sholat jenazah juga. Abu Hanifah mengharamkan secara mutlak. Imam Az-Zahiri
Imam Daud Az-Zahiri membolehkan secara mutlak. Nah, adapun pendapat jumhur ulama di sana ada Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan untuk sholat sunnah yang ada sebabnya dibolehkan. Tapi sholat sunnah yang tidak ada sebabnya dilarang. Nah, jadi ada pendapat yang haram secara mutlak, itu pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Lalu ada yang memutlakkan boleh, Imam Daud Az-Zahiri atau mazhab Zahiri itu membolehkan secara mutlak. Nah, kita mah di tengah-tengah aja, ngambil pendapat Imam Syafi'i bahwa sholat sunnah jika ada sebabnya boleh, jika tidak ada sebabnya jangan, karena larangan. Apa maksudnya ada sebabnya? Satu, fardhah yang belum dilakukan itu termasuk ada sebabnya. Sholat wajib yang belum dilakukan, meskipun dia setelah masuk waktu asar, ba'da asar, tetap yang wajib itu harus ditunaikan. Misalkan bangun subuh jam 12 siang, maka jam 12 siang dia wajib subuh apapun kondisinya. Tidak kenal waktu larangan dan tidak kenal waktu istilah ba'da subuh ataupun sebelum zuhur ketika matahari tepat di atas kepala kita. Bagi yang belum subuh tetap diwajibkan subuh apapun kondisinya. Bagi yang asar juga sama, belum asar, meskipun waktunya itu jam 5 setelah waktu asar atau sebelum maghrib, bahkan waktu haram sekalipun, maka bagi yang belum kewajiban mah tidak ada istilah sholat haram waktu. Bagi yang belum fardu tidak ada haram waktu sholat, semuanya dia diwajibkan melakukan fardu sholatnya kapanpun dan dimanapun ketika dia mengingatkan. Berdasarkan hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat atau lupa, maka lakukanlah sholat tersebut kapanpun dan dimanapun dia ingatnya. Minggu lalu kita kondangan, lupa tidak lohor, lupa tidak asar. Sekarang ingat, sekarang sholatnya. Meskipun ba'da subuh, meskipun waktu matahari tepat di atas kepala, atau meskipun ba'da asar sebelum maghrib, tetap dia diwajibkan. Begitu ingat langsung. Begitu ingat langsung. Falyusolliha idza dzakaraha. Begitu ingat langsung. Dan fala kafaratalah illa dzalik, dan tidak ada kafarat, tidak ada penebus itu kecuali dengan cara itu. Kecuali dengan cara tersebut. Itu hadis yang ke-580 ya, pembahasannya seperti itu. Jadi terkait dengan sholat ba'da asar atau ba'da subuh ya, ada 3 pendapat. Artinya kalau ada yang melakukan berarti dia mengikuti pendapat tersebut ya. Kalau ada yang melakukan secara mutlak apapun sholatnya, eta berarti mengikut mazhab Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Itu yang membolehkan secara mutlak tanpa syarat maksudnya. Yang kedua yang mengharamkan secara mutlak yaitu Imam Hanafi, yang mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian Imam Syafi'i dan teman-temannya, maksudnya teman-temannya itu seperti Maliki dan Hambali. Artinya sholat sunnah yang diharamkan itu kalau sunnahnya itu tidak ada sebab, tapi kalau ada sebab khusus sholat sunnahnya maka itu dibolehkan. Seperti apa? Tahiyatul masjid, seperti sholat jenazah, seperti juga sholat yang khusus memang ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya maka diharamkan juga, tidak boleh yang melakukan sholat sunnah pada asar. Hal itu kenapa? Ini saya katakan ulama itu kalau berpendapat itu pasti ada dalilnya gitu. Imam Daud Az-Zahiri kenapa mengatakan mutlak boleh? Karena Nabi berdasarkan hadis Aisyah biasa sholat pada asar. Lalu yang mengatakan tidak boleh karena ada hadisnya, Nabi melarang sholat sunnah ba'da asar dan sholat sunnah ba'da subuh. Menggabungkan antara hadis larangan dan hadis kebiasaan, para ulama mengambil kesimpulan berarti yang wajib mah boleh, tapi yang sunnah tidak boleh. Itu pun yang sunnahnya harus yang khusus yang dibolehkan karena dia terikat dengan waktunya. Kalau Nabi suka sunnah syukur wudhu. Sholat sunnah syukur wudhu itu pertama dianjurkan oleh Bilal bin Rabah. Nggak, Rasul nggak pernah. Tidak tercatat memang dalam hadis-hadis ya, yang setahu saya tidak tercatat. Tetapi ketetapan Rasul melihat apa yang dilakukan oleh sahabat itu juga hadis. Ini yang perlu ditekankan baik-baik bahwa hadis Nabi itu bukan hanya perkataan. Hadis Nabi itu adalah ketetapan, perkataan, persetujuan dan juga apa? Dan juga perbuatan.
Makanya definisi hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au wasfin khuluqin wa khilqatin. Itu definisi hadis. Segala apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan maupun perbuatan ataupun ketetapan di hadapan beliau. Ataupun pada tidak di hadapan beliau namun beliau mengetahui dan menetapkannya. Kemudian sifat-sifat itu, akhlak-akhlak itu semuanya adalah hadis. Au wasfin, au khuluqin, au khilqatin, baik sifat fisik maupun sifat akhlak itu semuanya hadis. Artinya kalau Rasul itu berambut ikal sebahu itu juga sunnah gitu. Karena itu sifat fisik gitu. Itu sunnah. Tapi yang tidak memiliki rambut indah sebahu ya tidak mesti ngikutin. Karena kan ada orang kalau dipanjangkan malah tambah butut ketinggalan teh jabring teu katanya. Tidak pas. Ya. Capik gitu kan. Awak begang misalkan kemudian kapoe punya layangan 10 bulan misalkan pakai tidak pandai. Tapi kalau seperti Rasul rambutnya sebahu ikal, rambutnya bagus, kelimis, hitam berminyak, dipakai minyak rambut maksudnya. Itu pakai sorban kan jadi indah kelihatan, gagah. Yang Bilal tadi itu kan dipuji oleh Nabi ketika kita dengar terompahnya di Ya betul. Jadi Bilal itu ketika itu melakukan sholat sunnah syukrul wudu 2 rakaat ba'da wudu. Kemudian Rasulullah SAW mempersaksikan bahwa aku mendengar terompahnya Bilal itu sudah di surga. Tanya Bilal. Lalu ditanya, ada amalan apa yang kau jaga wahai Bilal? Bilal mengatakan, aku selalu sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudu. Penamaan syukrul wudu itu dari ulama, dari kita. Tapi Bilal itu hanya melakukan aku selalu melakukan 2 rakaat ba'da wudu. Nah, para ulama namanya salat syukrul wudu. Apa yang dilakukan Rasul mengatakan bahwa Bilal itu terumpahnya sudah di surga. Itu artinya penetapan dari Rasul. Apa istilah bahasa kita itu? Persetujuan. Endorsement atau persetujuan dari Rasulullah terhadap sebuah amalan dan itu menjadi sunnah yang berlaku bagi umatnya. Sunnah yang berlaku bagi umatnya. Itu perkataannya kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka jadi hadis itu mencakup perkataan, perbuatan, takrir, perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, ya, sifat fisik dan juga sifat akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah hadis tentang 584, masih tema yang sama tetapi berbeda penekanannya. Dari Hafs bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini wa an libasataini wa an salataini. Rasul melarang 2 jual beli, 2 pakaian, 2 salat. Di sini bilang bahwa Rasul itu melarang 2 pakaian, 2 jual beli dan 2 salat. Naha anis salati ba'dal fajri hatta tatlu asyaf. 2 salat yang dilarang itu ba'da subuh dan ba'da asar. 2 pakaian yang dilarang itu ihtiba was somma. Somma itu seseorang mengalung ngebedong tuh apa namanya? Ngebengket maneh gitu sehingga yang terlihat ujungnya ngumpul gitu. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Bebedongan seperti itu bagi orang dewasa itu dilarang. Kalau anak bayi mungkin buat meluruskan ya segala macam. Tapi orang dewasa dilarang. Rasul melarang 2 pakaian bedong seperti ini dengan ujungnya hungkul kalau gitu. Yang kedua ihtiba itu duduk begini nongkrong lah gini. Tapi kata Rasul wa farjuhu ila sama, tapi si kelaminnya itu ngarep ke langit gitu. Jadi maksudnya pakai pakaian seperti ini, tetapi auratnya tuh kebuka kemana-mana gitu, keanginan kemana-mana. Bahasa hadisnya itu dan zakarnya itu ke langit. Gitu. Jadi ini larangan ya. Orang menggunakan gamis atau sarung, ya, gamis atau sarung, tapi ya, tapi dia tidak pakai celana dalam. Kalau dia duduk seperti Pak Haji Hikmat misalkan atau Pak Haji Riyad, ketinggalan itunya auratnya.
Nabi melarang orang memakai satu pakaian tanpa pakaian dalam. Kenapa? Karena kalau dia berposisi itu dapat terlihat auratnya. Itu dalam bahasa hadisnya namanya ihtiba. Ihtiba itu orang yang duduk tapi si jalukna kaluhur, ketinggali gitu. Itu namanya ihtiba. Jangan dilakukan. Kalau orang dulu mungkin masih wajar alasannya karena pakaian itu termasuk barang yang tidak tersedia banyak seperti di kita ya. Kalau di kita mah kain banyak sekali, celana baju banyak. Zaman dulu mungkin pakaian itu termasuk yang terbatas ya, diimpor dari Damaskus, diimpor dari Cina, baru mereka memiliki pakaian, sehingga tidak banyak orang memiliki pakaian yang dalam jumlah banyak. Nah, Rasulullah SAW melarang libastain, dua pakaian, yakni tadi ihtiba dan soma. Lalu melarang dua jual beli. Apa itu dua jual beli? Satu al munabadah dan yang kedua adalah al mulamasah. Rasul melarang dua jual beli dengan cara mulamasah dan munabadah. Mulamasah itu istilah zaman sekarang, mun ditowel, mun dicagap, kudu jadi gitu. Menyentuh membeli. Nyabak berarti beli. Gitu. Nyabak membeli. Menyentuh berarti membeli. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Karena pilihan hui gituan, oh itu hui itu bagus tuh, kudu jadi itu. Nah itu namanya dilarang oleh Nabi SAW. Itu namanya bai'ul mulamasah. Dilarang. Allah. Kalau orang itu mau bolak-balikan, kemudian nyoba-nyoba atau sebagainya, itu sama sekali bukan bagian dari jual beli. Itu hanya bagian dari pra ijab qabul, artinya masih dalam proses penawaran, belum dihitung jual beli. Makanya dilarang oleh Nabi SAW yang namanya nyabak meli, bakli, nyabak meli, itu dilarang. Yang kedua al-munabadah. Al-munabadah itu jual beli yang dilempar, dari kata nabada, dilempar misalkan. Sok ta barangna, ayo duitna, sok ta barangna. Jadi dilempar, teu dipariksa begitu. Melempar jual beli dengan sistem lempar, karung gebrukeun tah 10.000-an, teu dipariksa nya ieu 5.000, ini 10.000. Tidak diperiksa. Nah, maka sistem jual beli dengan cara saling melempar itu dilarang oleh Nabi SAW. Itu namanya bai'u al-munabadah. Nah, Nabi SAW an bai'ataini wa an libastaini wa an salataini. Rasul melarang dua pakaian, dua transaksi, dan dua sholat. Dua sholatnya tadi subuh dan asar, ba'da subuh ba'da asar. Lalu dua jual belinya adalah munabadah dan mulamasah. Dan pakaian yang dilarangnya adalah somma dan ihtiba. Somma itu di bedong, lalu ihtiba itu terbuka, pakaian terbuka yang terlihat auratnya. Saya bacakan hadisnya. Fi saubin wahidin yufdi bi farjihi ila sama, tuh. Farjinya itu ke sama gitu kan. Kelaminnya menghadap ke langit, artinya terlihat banyak orang. Wa anil munabadah wal mulamasah. Gitu. Jadi wayahna yang pakai gamis, pakai sarung, ulah tadi celana. Harus di celana, takutnya sarungnya tersingkap. Di situ ada burung beo lagi ngalakui kan. Burung beo lagi ngalakui kan, bahaya itu. Nah, berikutnya adalah masih tentang larangan sholat ba'da subuh, ba'da asar juga masih larangannya. Ini kita lewat saja. Larangan ba'da asar, bab man lam yaqra shalah illa ba'da al-asr wal fajr. Nah, sekali Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis ini, faqala Abu Abdullah wa qala Quraib bin an Ummi Salamah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW ba'da al-asr. Rasulullah SAW pernah salat ba'da asar 2 rakaat. Tapi ada sebabnya. Jadi Nabi itu ba'da asar salat. Ketika Nabi belum selesai sholat, masih tahiyat, ada sahabat datang karena atas perintah sahabat yang lain. Nah, sahabat ini menanyakan, ya Rasulullah, bahasa orang nama gitu ya, saur pangersa kan tekenging sholat ba'da asar teh. Nah, sholat ba'da asar hilap atau kumaha gitu. Jadi sahabat ini menanya untuk mengingatkan Rasul gitu, sholat sunnah ba'da asar. Apa jawaban beliau? Kita baca jawabannya. Wa qala Nabi SAW, syagolani nasun min Abdul Qais ani rakaatain ba'da zuhur. Kata beliau, tadi ba'da zuhur aku kedatangan tamu dari Bani Abdul Qais.
sehingga menyibukkanku dari sholat ba'diyah zuhur. Maka ba'diyah zuhur yang tadi aku tinggalkan itu aku lakukan sekarang. Artinya apa? Ini namanya kalau kata Imam Syafi'i qada'u sunnah. Qada'u sunnah itu jaizun, dibolehkan. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sepakat bahwa qada'u sunnah itu jaizun. Ada yang pada subuh kan katanya Nabi? Ada. Barang siapa yang tidak mendapatkan 2 rakaat pada subuh karena itu sholatnya utama, lebih baik kemudian dan isinya, maka yang tidak mendapatkan 2 rakaat qabla subuh berdasarkan hadis tadi, dia boleh melakukannya pada subuh. Jadi pami di Mekah, di Madinah aya nu sholat 2 rakaat saat subuh ulah disarekan. Berarti dia mengamalkan fikih Hanafi atau fikih Syafi'i yang mengatakan qada'u sunnah jaizun, bahwa mengqada' salat sunnah hukumnya boleh. Mengqada' sunnah hukumnya boleh. Misalkan tadi sebelum subuh kita nggak sempat 2 rakaat, lakukan sekarang nanti ba'da syuruk atau qabla syuruk 2 rakaat. Ataupun misalkan ba'diyah isya, tadi malam lupa nih nggak ba'diyah isya, itu kan rawatib, salat utama, sunnah utama kan. Maka ingatnya sekarang misalkan boleh melakukan qada' sunnah. Nabi pun SAW melakukan ba'diyah zuhur ba'da asar. Melakukan ba'diyah zuhur ba'da asar. Alasannya karena tadi zuhur ada tamu, saya nggak sempat ba'diyah. Jadi kalau kita bandingkan nerima tamu atau sholat sunnah Pak, kira-kira? Tamu. Nerima tamu. Kalau ada tamu, sholat sunnah boleh ditinggalkan. Karena menerima tamu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahkan Imam Malik itu saking wajibnya nerima tamu, kalau tuan rumah tidak nyuguhan, maka selama 3 hari tamu boleh ke korobet nyokotan dahar dirinya. Masa Malik itu. Jadi misalkan, aduh saya namu tapi itu disuguhan. Maka mau ayah uyuk, ayah kue canda kue. Karena itu hak. Karena itu hak. Hak yang telah ditetapkan oleh syariat bagi siapapun yang bertamu kepada orang lain. Tapi sampai 3 hari unggul kok kerobet nanti. Terus 4 hari menjadi haram karena hak tamunya dia cuma 3 hari. Poe ka 4 teh, aduh, pisang goreng tuh. Jangan, poe ka 4 itu sudah haram. Ya. Tapi selama 3 hari tamu teu nyuguhan, sohibul bait tidak nyuguhan, tamu sampai kelaparan maka dia boleh ke kerobet. Mungkin secara adab di etika itu tidak baik. Wajib kan nyuguhan tuh tuan rumah? Tapi wajib. Tuan rumah wajib nyuguhan tamu kali. Tamunya nginep ya. Tamunya mau nginep mau nggak nginep pokoknya tamu aja. Definisi tamu itu kan manazala bidari, orang yang turun di daerah dan bukan dari tempatmu. Tamu itu definisinya orang yang turun atau singgah di rumahmu dan bukan dari asalmu. Bukan kampung sini. Bukan kampung sini, itu namanya tamu. Kalau orang sini namu ke tetanggamu bukan namu itu mah. Tamu ngaranna teh nongkrong, nangkring itu mah. Ngiringan mi HP ngopi itu gitu. Tamu itu adalah orang yang singgah di rumahmu dan dia bukan berasal dari tempatmu. Itu namanya tamu. Wajib hukumnya mengikram dia 3 hari. Wajib hukumnya. Sampai Imam Malik mengatakan saking wajibnya karena itu hak, maka si tamu boleh ke korobet, ke karatak kalau si tuan rumah tidak memberikan suguhannya. Minimal cai-cai hukum supaya tidak haus ataupun minimal makanan atau sebagainya. Nabi pernah kedatangan tamu. Saat itu di rumahnya kata Aisyah, ya Rasul, habis semua makanan kita, tinggal ada daging beberapa potong gitu ya. Akhirnya kata Rasul, masak aja dagingnya, kita berikan ke tamu. Sampai oleh Aisyah itu dimasak. Bagian yang paling dicintai Nabi juga disuruh dimasak. Yaitu apa? Ini nih, lengan. Nabi itu kan suka sekali kambing itu lengannya. Orang kan gajinya orang masak tenang, gurih-gurih gitu. Nabi itu lengannya. Sampai setelah tamu pergi, itu Aisyah mengatakan, namanya perempuannya ibu-ibu, biasalah ibu-ibu mah perhitungannya lebih tajam. Ya Rasulullah, teu nyesa nanaon kecuali kecuali yang ini bagian ini. Kata Rasul, enggak, justru nu nyesa teh itu nu dibikeun gitu. Karena di akhirat akan abadi gitu. Ainu harapan urang mah paling jadi sampah kan, jadi sisa makanan kan gitu. Itu dua logika yang berbeda. Kalau Aisyah mengatakan, ya Rasul, saeb sadayana kantung ieu gitu. Kata Rasul, henteu, justru nyesa sadayana kecuali ieu.
Artinya lamun ini juga diberikan, itu bagi kita tuh keuntungan yang besar. Semua nanti di akhirat ada semua itu hitungannya. Ibu-ibu mah perhitungan, enggak ya katun sakieu gitu. Jadi pamaya di rumah misalkan makanan gitu, aya endog 5 misalkan, disuguhkeun ka tamu 4, misah hiji, tak cek isina teh kantun hiji ya Rasul. Kata Rasul enggak, justru yang nyesa itu yang 4 itu. Nu iya nu hiji teu nyesa bakal dimakan ku urang dan jadi apa namanya metabolisme, jadi kotoran begitu kan. Itu Rasul membalikan logika istrinya. Nah duka isi nu aya mah dikitukeun tempan teu duka. Kalau tamunya seperti jamaah tabligh ke masjid, Itu termasuk tamu kan, bukan orang sini. Dia bukan orang sini, datang ke tempat sini, itu di ikramnya itu wajib. Di ikramnya wajib, tetapi ya sekemampuan kita ikramnya. Ada yang mengikram dengan senyum, ada yang mengikram dengan sikap, ada yang mengikram dengan apa namanya cai-cai wae mah aya, ada yang mengikram dengan makanan. Kalau kemampuannya ada, ikram sebisa dia. Dan itulah ikram itu yang diberikan kepada tamu akan menjadi berkah dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mun teu disuguhan eta jemaah tabligh misalkan muka dia nya cai-cai menyandak nyalira mah enggak. Silahkan gitu kalau disuguhin. Kalau tidak mereka berarti menyebabkan kita tidak menunaikan hak tamu dia dan kita berdosa. Dan kita berdosa kalau tidak menyuguhin mereka. Mudah-mudahan kita dapat melayani tamu-tamu kita dengan baik, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir masih ada waktunya ya. Ini berkenaan dengan ini ya. Terakhir ya, hadatsana Abu Nuaim dan seterusnya, annahu sami'a, dia mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, waladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqi Allah wa ma laqi Allah taala hatta taqula 'anis salati wa kan yusalli katsirun min salati qa'idan. Rasulullah SAW itu terus-terusan sholat, kata Aisyah, sampai sakula. Sakula itu apa? Sampai badannya itu tidak sanggup lagi banyak sholat. Hatta laqi Allah, sampai berjumpa dengan Allah. Artinya sampai akhir hayat beliau itu sholat terus. Tidak ada waktu yang kosong, itu ada kesempatan sholat, kesempatan sholat. Hatta laqi Allah, sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa dengan wafat beliau. Wa kana Nabi SAW yusallihima wa yusallihima minal masjid fil masjid makhafata an yusqala ala ummatihi wa kana yuhibbu an ma yukhaffu anhu. Ini perlu dipahami dengan baik. Rasul itu mengajarkan, memberikan contoh kepada kita sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnah di rumah. Semua sholat sunnah itu di rumah kecuali sholat wajib itu di masjid. Ternyata di sini ada keterangan tambahannya. Kata Aisyah, sebab Nabi melakukan itu karena khawatir kalau di masjid umat menganggapnya itu wajib. Memberatkan gitu. Makanya tarawih Nabi ngan 3 poe pulang ke rumah, tarawih di rumah sisanya 27 hari. Kemudian sholat ini juga sama nih kata Aisyah. Sholat 2 rakaat di ba'diyah itu Nabi lakukan di rumah. Kenapa? Karena khawatir umat melihatnya, Nabi kok sholat sunnah terus, jangan wajib. Nah khawatir Nabi itu melihat umatnya menganggap sholat sunnah itu jadi wajib. Tapi tidak ada sekarang orang yang mengikuti itu rumahnya jauh ke masjid sehingga sholat wajibnya masbuk terus. Alasannya karena Nabi sholat sunnah di. Nah harus baca hadis ini. Kata Aisyah, makhafata an yasqula ala ummatihi. Makhafata an yusakila, bukan yaskula. Kalau yaskula itu beratnya bagi Nabi. Ini yusakila, memberatkan. Makhafata khawatir, an yusakila, memberatkan ala ummati, kepada umatnya. Berarti kalau kita kaji lebih dalam, berarti sholat sunnah itu kalau tidak dikhawatirkan dianggap wajib di masjid sholat sunnahnya. Iya. Di masjid. Nah itu khawatir kan ya? Khawatir. Kayak tarawih aja gitu sekarang udah gak khawatir lagi. Katanya kalau nggak salah ada hadis seperti hidupkanlah rumahmu Ya. dengan sholat sunnah. Ya ada tahajud kan? Iya. Ada tahajud, ada witir, itu memang di rumah. Termasuk rawatib gitu maksud saya. Rawatib mah kata Aisyah khawatir memberatkan umat. Nah, gitu. Ini kan kata Aisyah itu makhafata an yusakila ala ummatihi. Saya pikir itu keterangan Aisyah itu jelas. Bahwasanya Rasul kenapa tidak ba'diyah di masjid? Alasannya karena khawatir memberatkan umatnya gitu. Kalau memang seperti sholat tahajud, seperti sholat witir, memang secara asas memang sholat itu di rumah. Kalau sholat seperti itu di rumah.
untuk menghidupkan rumah supaya tidak jadi kuburan, dengan tilawah Al-Quran terutama, dengan sholat-sholat sunnah. Di sana ada tahajud, ada witir. Memang sholat itu di rumah, dan mengajarkan keluarga juga sholat berjamaah di antaranya gitu. Tapi rawatib Nabi itu kenapa suka pulang kalau ba'diyah itu karena kata Aisyah, ini saya hanya mengutip perkataan Aisyah, karena khawatir umatnya itu melihat sholat sunnah ba'diyah itu seperti wajib dianggap gitu. Nah berarti kita bisa menarik benang merahnya, sholat sunnah itu di rumah dan di masjid itu adalah afdal. Kalau kita lebih semangat sunnahnya di masjid gitu. Kalau di rumah aman, di rumah. Karena zaman sekarang mah saya yakin tidak ada orang yang menjadikan kita rujukan sehingga dikhawatirkan takut umat melihatnya wajib. Nggak ada. Siapa kita lagi kan begitu. Misalkan saya sholat ba'diyah terus, oh jangan-jangan sholat ba'diyah. Nggak ada, sekarang umat sudah tahu sekarang semuanya bahwasanya ba'diyah itu adalah sunnah. Jadi fase dikhawatirkan bahwa orang itu jadi hukum sekarang sudah nggak ada. Itu hanya berlaku bagi Nabi SAW. Awal-awal, karena khawatir sahabat menganggapnya itu sunnah muakkadah atau wajib, maka Nabi melakukan ba'diyah di rumah. Ya. Adapun tahajud witir maka sebaiknya di rumah untuk menghidupkan rumah supaya tidak menjadi seperti kuburan. Allah Taala bisawab wa taufiqul illa billah wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salatu wa salatu wa sabri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka